Halo teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome my YouTube channel. Hari ini kita akan main teka-teki. Teka-teki apalah, pokoknya lihat sampai habis ya. Langsung aja kita mulai, let's go. Detektif di kepolisian di kafe. Suatu ketika, dia ke kamar mandi dan meninggalkan ponselnya di meja. Saat dia kembali, ponselnya hilang. Dari restoran dan ia pun mengejarnya. Eric menghentikannya saat pria itu hendak masuk mobil. Detektif itu memintanya mengembalikan gadgetnya. Aku tidak tahu apa-apa tentang ponselmu. Aku cuma mengantar temanku ke kantornya, dan dia menunjuk ke arah dua orang pria yang memasuki gedung perkantoran. Setelah mendengar ini, Eric langsung memanggil polisi. Kenapa? Pria itu berbohong. Mobilnya adalah mobil sport convertible yang hanya punya 2 kursi. Mobil itu tidak muat untuk 3 orang. Siapa yang keluar? Di tengah malam, Dennis terbangun karena dentuman keras. Salah satu anak-anak itu pasti keluar. Oh, tapi mereka tahu mereka dilarang pergi setelah jam malam. Pria itu pergi untuk memeriksa anak-anaknya. Mereka bertiga, Kanaya, Rosa, dan Lukman, tampaknya masih tidur nyenyak. Lihatlah anak-anak ini dan coba cari tahu siapa yang menyelinap keluar rumah. Jawabannya, Rosa. Ada sepatu Keds kotor tersembunyi di balik gorden dan beberapa sisa kentang goreng di bawah tempat tidurnya. Pencurian di kereta. Brenda sedang bertamasya naik kereta api, tapi di dalam gerbong panas sekali. Gadis itu melepas gelang emasnya yang berhias berlian dan menaruhnya di meja tepat di depannya. Beberapa menit kemudian, kereta memasuki terowongan dan gerbong menjadi gelap gulita. Setelah melewati terowongan, gelang Brenda pun hilang. Wah, cepat juga. Brenda terkejut, seseorang mengambil gelangku. Hanya ada 3 orang lain di dekatnya. Helen bilang dia tadi tidur. Rachel sedang membaca buku di ponselnya, dan Gunawan pergi ke kamar mandi, bahkan sebelum kereta memasuki terowongan. Siapa yang mengambil gelang itu? Pelakunya, Helen. Awalnya lengan bajunya digulung, tapi sekarang semua tertutup sampai ke pergelangan tangan demi menyembunyikan gelang Brenda. Dani menemukan koin bertulisan 10 SM. Dia tahu barang ini pasti antik dan bernilai tinggi. Dengan penuh semangat, dia membawanya ke seorang ahli. Anehnya, sang ahli tidak mau memeriksanya. Dia langsung memberitahu kalau koinnya palsu. Bagaimana mungkin dia langsung tahu? Mereka yang hidup sebelum era sekarang tidak tahu akan ada era baru setelah era mereka. Jadi, mereka tak mungkin menuliskan keterangan seperti itu pada koin. Joshua mengadakan pertemuan dengan dosennya sampai larut malam. Dia baru meninggalkan gedung saat hari sudah gelap. Saat dia melalui lorong yang sepi, terdengar suara seseorang meminta tolong. Suara itu bersumber dari balik pintu ruang kelas yang terkunci. Dia berhasil membuka pintu itu dan melihat Mahesa temannya ada di situ. Sore tadi, Mahesa ingin meminjam buku di perpus, tapi perpusnya tutup. Saat dia akan pergi, terdengar suara langkah kaki di belakangnya. Dan saat dia kembali, dia sudah terkunci dari dalam. Joshua mendapatkan 3 tersangka dan menginterogasi mereka keesokan paginya. Maman bilang kalau dia sudah meninggalkan kampus setelah kuliahnya usai. Amy menjawab, dia belajar di perpus seharian. Dan Ulfa pergi makan siang bersama teman-temannya di kantin kampus. Joshua segera tahu siapa pelakunya. Amy, dia tidak bisa belajar di perpus karena saat itu perpusnya tutup. Saat sedang menjelajah hutan, Asti dan Mira melihat tanaman beri. Mereka memetik beri itu, lalu memakannya. Salah satu dari mereka kurang bijak. Coba tebak, siapa orangnya?
Pasti, ada burung yang terkapar di dekat situ. Artinya, tanaman itu beracun. Buah dari tanaman berbahaya tidak bisa dimakan. Lucy dan Joko sedang bekerja di gedung yang bersebelahan. Lucy duduk di bingkai jendela lantai 2 sambil membersihkan kacanya. Joko sedang menuruni kompleks apartemen. Di antara mereka, siapa yang kurang bijak? Joko, meskipun memakai helm, dia masih bisa terluka dari ketinggian. Wah, Yeni dan Siska juga di rumah aja. Yeni sedang bersih-bersih rumah, sementara Siska sedang menyuapi anaknya. Di antara mereka, siapa yang perlu berpikir ulang sebelum bertindak? Siska, vakum cleaner yang tidak tercolok tidak akan berbahaya. Tapi, menyuapi bayi dengan pisau dan garpu? Aduh, Siska. Miko sudah bersiap-siap untuk menyatroni rumah yang ada anjingnya. Karin sedang membantu anaknya memakai jaket di tengah jalan. Siapa yang keselamatannya lebih terancam? Karin dan anak perempuannya. Dia sedang berjongkok dan tidak melihat mobil yang mendekat. Tapi Miko bisa melihat kalau anjing itu ada di halaman rumah. Hasan mengajak anaknya pergi ke wahana air. Jordi seorang pemadam kebakaran yang sedang menjalankan tugasnya. Saat anaknya tercebur ke kolam renang, Hasan malah sibuk menelepon. Dan Jordi menyemprotkan air ke pohon. Di antara mereka, siapa yang kurang cerdas? Hasan, dia sedang menelepon sehingga tidak mendengar teriakan sang anak yang ada di belakangnya. Sementara Jordi sedang mematikan api dari pohon itu agar apinya tidak menjalar ke hutan. Dapatkan dana hingga 15 juta untuk... Ayah Joni punya 3 orang putra. Ada Jaka, mahasiswa cerdas yang pendiam. Dan ada Jamal, atlet yang populer. Lalu, siapa putra ketiganya? Joni. Ayahnya punya 3 putra, Jaka, Jamal, dan dia sendiri, Joni. Setengah penuh atau setengah kosong? Ada 1 tong air di halaman. Kamu melihat ke dalamnya dan mengatakan, tongnya lebih dari setengah, tapi temanmu membantah. Dia bilang, tongnya kurang dari setengah. Bagaimana kamu bisa tahu mana yang benar tanpa menggunakan alat ukur maupun mengeluarkan air dari tong? Miringkan tong itu sampai airnya menyentuh bibir tong. Kalau dasarnya terlihat, isi tong kurang dari setengah. Kalau dasarnya masih tertutup air, maka isinya lebih dari setengah. Guru yang pintar. Suatu hari, seorang guru ingin mengetes murid-muridnya, tapi mereka semua menolaknya. Sang guru hanya bisa men-skor 1 murid yang tidak ikut tes. Semua murid kenal dengan nama teman-temannya. Kalau mereka tahu akan diskors, semua siswa akan mengikuti tes itu. Bagaimana sang guru membuat semua muridnya mengikuti tes? Dia mengatakan, murid yang namanya muncul pertama berdasarkan urutan abjad akan diskors. Jadi, murid ini tidak akan melewatkan ujian. Murid berikutnya juga sama, dan seterusnya sampai akhir daftar nama. Maria sedang bersiap-siap untuk kencan. Semuanya harus sempurna. Namun saat dia ingin mandi, ternyata di kamar mandi ada orang. Itu mungkin salah satu kakaknya. Agar tidak buang-buang waktu, Maria memutuskan untuk memilih pakaian terlebih dulu. Tak lama, Maria sadar kamar mandinya sudah kosong. Tapi begitu menyalakan pancuran dan keramas, Maria melihat airnya berwarna merah. Dia kena prank, seseorang menaruh cat ke kepala pancuran. Maria pun menanyai kakak-kakaknya. Rose bilang, aku sedang di kamar untuk ulangan matematika. Sementara Ashley berkata, aku mandi sebelum kamu. Aku keramas juga, tapi tidak ada masalah apa-apa. Maria segera tahu prank ini ulah siapa. Kalau kamu... Ini ulah Ashley. Lihat dia.
Kalau beberapa menit lalu dia memang keramas, kenapa rambutnya sudah kering dan rapi? Berangkas kosong. Alan menelpon temannya Miko, seorang detektif, dan memintanya untuk datang sesegera mungkin. Saat tiba di kantor Alan, Miko melihat semua barang Alan berantakan dengan kertas berceceran di mana-mana dan perabotan dalam kondisi rusak. Aku masuk ke sini dan melihat semua ini lalu langsung menelponmu. Suara Alan bergetar. Semoga mereka tidak mencuri uang perusahaan dan dokumen penting. Alan bergegas ke berangkasnya dengan kunci di tangannya. Ini satu-satunya kunci untuk berangkas ini. Dia memasukkan kunci ke lubang dan membuka berangkas itu. Dan berangkas itu kosong. Selagi Miko melihat sekeliling, Alan berpikir keras. Ada orang baru namanya Robbie. Aku yakin sekali dia mata-mata yang dikirim kompetitorku. Dia mungkin saja membobol berangkasku untuk mencuri dokumen super penting. Miko menoleh ke temannya. Kenapa kamu ingin menjebak pria tak bersalah itu? Bagaimana Miko bisa tahu? Berangkas ini cuma punya satu kunci dan Alan yang menyimpannya. Jika pegawai itu membobol berangkas, dia tidak mungkin bisa menguncinya lagi. Kamu seorang mahasiswa yang Seru nggak teka-tekinya? Komen di bawah ya.